Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Misfits, menceritakan sekelompok orang jenius dan hebat dalam bidangnya masing-masing. Mereka melakukan perampokan terbesar abad ini. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang pria bernama Ringo yang sedang menyamar. Ia terlihat berada di ruang brankas dan membobol beberapa kotak. Dia meletakkan kembali di kotak brankas miliknya. Ia mencuri dari orang-orang jahat atau orang-orang yang memang pantas untuk dicuri. Setelah selesai, Ringo pun keluar dengan santai, seperti tidak melakukan pencurian. Para korban yang menyadari barang-barangnya telah dicuri marah dan mengamuk kepada manajer bank. Tapi karena tidak ada asuransi, maka barang tersebut tidak bisa diganti. Ringo membagikan hasil curiannya itu kepada mereka yang membutuhkan. Ya, mirip seperti kisah Robin Hood. Adegan berganti, memperlihatkan seorang anak kecil bernama Wick yang hobi bermain dengan alat ledak sejenis dinamit. Hobinya ini terbawa sampai ia besar. Diperlihatkan saat ia meledakkan sebuah pabrik pembuat narkoboy. Adegan beralih di sebuah gereja. Ada seorang wanita bernama Violet. Ia merupakan wanita tangguh. Ia baru saja membebaskan para wanita dari perdagangan manusia. Kemudian datanglah beberapa orang ke gereja tersebut ingin membunuh Violet. Tapi mereka salah memilih lawan. Violet berhasil menghajar mereka semua. Akibat aksi yang dilakukan oleh Ringo, Wick, dan Violet tersebut, mereka mendapatkan sebuah buket bunga. Pengirim bermaksud untuk menjadikan mereka satu tim yang bernama The Misfits. Diperlihatkan seorang pria bernama Werner yang merupakan seorang pengusaha. Dia mempunyai penjara swasta di berbagai belahan dunia. Dia bermaksud untuk memindahkan seorang tahanan yang bernama Pace ke penjaranya dengan bermaksud ingin membunuhnya. Ini dikarenakan Pace telah berselingkuh dengan istrinya. Saat dia membuka sel tersebut, ternyata Pace sudah kabur. Hanya menyisakan teman sekamarnya. Temannya ini kemudian diinterogasi oleh Werner tentang keberadaan Pace. Awalnya temannya tidak mau memberitahu, tapi berkat kecerdikan Werner, temannya akhirnya memberitahu. Adegan berganti, di mana Pace yang saat ini sedang duduk di sebuah hotel sambil minum. Kemudian datanglah seorang pangeran dengan jam tangan mahalnya. Pace memiliki kelebihan tentang barang-barang mahal. Dia mampu mendeskripsikan dengan baik dan detail tentang jam tangan yang mahal. Dia dengan sengaja menumpahkan minuman ke sang pangeran dan pura-pura membersihkannya. Dia bermaksud mencuri dompet sang pangeran dan dia berhasil. Tapi saat dia keluar, Pace digeledah dan ketahuan mencuri dompet sang pangeran. Akhirnya dia dipukuli. Kemudian datanglah Werner dan anak buahnya untuk menangkap Pace. Ternyata Pace berhasil mencuri kunci kamar milik pangeran dan mencuri koleksi jam tangan yang ada di situ. Pangeran kemudian menyadari koleksi jam tangannya hilang. Dia menyuruh anak buahnya mengejar Pace. Pace akan lari masuk ke mobil. Ternyata yang mengemudi mobil tersebut adalah sang pangeran. Karena sudah terdesak dikejar Werner, dia pun ikut dengan pangeran. Melihat itu, Werner beserta anak buahnya mengejar mereka. Ternyata sang pangeranlah yang menyatukan Ringo, Wick, serta Violet. Dia bukanlah seorang pangeran dan hanya menyamar. Setelah aksi kejar-kejaran yang sengit, mereka tiba di bandara dan berjumpa dengan anggota The Misfits. Mereka kabur menaiki pesawat. Saat berada di pesawat, Ringo mulai memperkenalkan diri mereka. Ringo menjelaskan bahwa Werner menjalin kerjasama dengan organisasi teroris yang bernama Brotherhood. Werner juga membebaskan putra pemimpin dari organisasi tersebut. Tujuan Werner bergabung dengan organisasi itu agar kekuasaannya bertambah. Brotherhood sendiri dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Hurai. Dia bisa dibilang sebagai penerus Osama bin Laden.
Mereka meminta Pace untuk membantu mencuri dana yang akan digunakan untuk kegiatan teroris Brotherhood. Pace menolak. Tapi setelah diberitahu kalau dana tersebut dalam bentuk emas, Pace pun mempertimbangkan permintaan mereka. Emas tersebut disimpan di sebuah penjara milik Werner yang berada di Timur Tengah. Mereka mengajak Pace karena memiliki keahlian mencuri dan kabur dari penjara. Kemudian mereka tiba di Abu Dhabi. Pace masih belum memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Pace keluar dari bandara dan disuguhkan dengan Lamborghini yang menjadi taksi bandara. Pace menaikinya. Dia meminta diantar ke hotel bintang 5 yang terbaik di Abu Dhabi. Saat sampai, dia takjub dengan pemandangan hotel yang mengagumkan. Di situ, Cita dijadikan hewan peliharaan. Kemudian dia pergi minum. Dia berjumpa dengan seorang pria dengan jam tangan mewah. Ya, seperti biasa, Pace melakukan triknya dan berhasil mencuri dompet pria itu. Saat berjalan, tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seorang wanita. Dia pun sadar kalau dompet curiannya tadi telah dicuri oleh wanita tersebut. Ia menggantinya dengan dompet balita. Kemudian wanita itu mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. Pace datang menemui wanita itu dan berbicara padanya. Pria di sebelah wanita itu marah pada Pace karena mengganggu dia dengan wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut merupakan anak Pace yang bernama Hope. Mengetahui hal itu, pria tersebut pun langsung pergi. Pace kemudian meminta Hope menemaninya jalan-jalan untuk melepas rindu. Hope bekerja di UNICEF. Dia bertugas mencari dana untuk kemanusiaan. Tak lama kemudian mereka berpisah karena Hope ada rapat. Pace pun minum sendiri. Dia melihat The Misfits sedang berkumpul dan Pace mendatangi mereka. Di situ dia setuju untuk membantu mereka dengan syarat dia harus mendapat keuntungan yang lebih banyak. Namun tujuan mereka merampok emas tersebut bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk menghentikan pendanaan kegiatan teroris dan memberikan emas tersebut untuk kegiatan amal. Mendengar hal itu, Pace tertawa. Dia tidak setuju dan langsung pergi. Mereka berusaha membujuk Pace, tapi dia tetap tidak mau. Hope pun muncul dan meminta Pace bergabung dan membantu mereka. Faktanya, Hope lah yang menyuruh mereka untuk merekrut Pace. Karena permintaan dari anaknya tersebut, Pace pun setuju untuk membantu mereka. Mereka pun mulai menyusun strategi untuk merampok penjara tersebut. Mulai dari mempelajari dena penjara, mencari tahu di mana letak brankas yang akan mereka curi. Akhirnya, didapatlah di mana emas disimpan dan mereka segera pergi ke sana. Pace ingin penerbangan elit, tapi mereka mengatakan bahwa penerbangan elit akan mengundang banyak perhatian. Karena itu, mereka memutuskan menaiki unta untuk pergi. Ini membuat Pace menggeleng-geleng kepala. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di negara tempat penjara tersebut berada. Violet dan Hope di kamar yang terpisah dengan yang lain. Keesokan harinya mereka menyiapkan segala keperluan dan strategi untuk mencuri emas tersebut. Dimulai dari memata-matai Werner dengan putra dari petinggi organisasi itu, menyabotase telepon, dan mencuri koper yang berisi uang untuk kegiatan teroris. Mereka menyadap pembicaraan Abu Hurai dengan Werner. Didapat informasi kalau Abu Hurai akan mengambil emas tersebut lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Mereka kemudian membuat rencana untuk meracuni makanan para tahanan. Esok harinya, Ringo menyamar sebagai petugas kesehatan. Dia menemui kepala penjara yang bernama Abdul dan menyuruhnya untuk membeli pemanas yang baru. Awalnya Abdul enggan melakukannya, tapi Ringo mengancamnya. Abdul pun memesan pemanas tersebut melalui telepon dan diterima oleh Pace sendiri. Keesokan harinya, Pace dan Wick mengantarkan pemanas tersebut dengan bantuan orang dalam penjara. Saat melewati dapur, Pace melihat sebuah patung burung dan merusaknya. Entah apa tujuannya. Saat mereka bersiap-siap, tiba-tiba Abdul datang. Agar tidak ketahuan, Wick dan Pace bersembunyi di dalam pemanas tersebut. Setelah urusan pembelian pemanas selesai, Ringo berpura-pura memeluk Abdul. Dia mencuri kunci brankas dari saku celana Abdul.
Esoknya, mereka mulai meracuni makanan di penjara. Akibatnya para tahanan pun diare, muntah dan kesakitan. Abdul kemudian memanggil ambulans. Werner pun tiba untuk melihat keadaan penjara. Kemudian tampak Hope datang bersama Ringo dan memasang bom di mobil tersebut. Sedangkan Pace dan Wick masuk ke toilet yang berada tepat di bawah lokasi emas tersebut. Adegan berganti, di mana Ringo menyamar sebagai petugas dari kantor gas beracun. Dia berpura-pura mencari tahu dari mana sumber racun di makanan tersebut. Beralih ke Wick, dia mulai mengebor lantai sambil berjoget. Setelah selesai, dia memasukkan bom kecil yang meledakkan pintu brankas bersamaan dengan mobil yang dibawa oleh Hope. Hal ini bertujuan mengecoh mereka bahwa ledakan tersebut berasal dari mobil dan bukan dari brankas. Kemudian Pace dan Wick masuk ke brankas tersebut. Di situ ada sebuah CCTV. Dengan sigap, Wick langsung meretas CCTV tersebut agar terlihat normal dan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, dengan cepat mereka mengambil emas tersebut. Di sisi lain, Werner merasa ada yang aneh dengan rekaman CCTV. Dia memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Saat sudah sampai, tampak brankas sudah kosong. Emas di dalamnya sudah dicuri. Melihat itu, Werner marah dan memerintahkan untuk mengunci akses keluar penjara. Sementara itu, Pace dan Wick berhasil keluar dengan menyamar sebagai dokter dan pasien. Mereka juga berpapasan dengan Werner. Saat berpapasan, tanpa sengaja satu batang emas terjatuh. Werner beserta anak buahnya kemudian mengejar mereka, tapi berhasil lolos. Werner kemudian mendapat info dari anak buahnya kalau mereka berhasil menangkap anak Pace. Anak buah Werner yang lain mencegat ambulans, tapi mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Setelah itu, Werner melihat dua orang tak dikenal. Dia bertanya siapa mereka. Mereka pun menjawab kalau mereka dari pembersihan saat beracun. Setelah itu, sebuah mobil pun lewat. Werner curiga mobil itu yang membawa emas. Dia beserta anak buahnya langsung mengejarnya. Ternyata di dalam mobil ada Ringo dan kawan-kawan. Mereka dikejar hingga ke padang pasir. Mereka berhasil lolos dari kejaran dengan mengaktifkan peledak. Tapi Werner berhasil mengejar mereka. Saat ia membuka bagasi mobil, ternyata kosong dan tidak ada emas di dalamnya. Ternyata saat di penjara, Pace membuat cetakan emas dari patung burung yang dirusaknya tadi. Selanjutnya, emas dicairkan ke dalam cetakan burung tadi. Kemudian dicat dengan warna patung burung itu. Itulah alasan kenapa Pace merusak patung burung tadi. Setelah itu, Werner dikepung oleh tentara bayaran sang pangeran. Dia pun menelepon anak buahnya untuk membunuh anak Pace, yaitu Hope. Tapi ternyata mereka salah tangkap. Itu bukanlah Hope, melainkan Violet. Alhasil, Violet pun menghajar mereka semua. Sedangkan Hope yang asli berada di lokasi yang sama dengan Werner dan memukul Werner. Setelah itu, Abu Hurai datang. Dia meminta Werner untuk bertanggung jawab atas emasnya yang hilang. Kemudian diperlihatkan tim Misfits yang berniat untuk melihat emas tersebut. Tapi yang ada hanyalah cetakan patung burung. Hope mengira ayahnya lari membawa emas tersebut. Tapi kemudian Pace muncul dengan patung burung emas tersebut. Keesokan harinya, mereka berkumpul merayakan keberhasilan aksi mereka. Kini Pace resmi bergabung dengan The Misfits. Emas yang mereka curi disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Film pun selesai. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan dari film ini adalah jangan bekerja sama dengan teroris atau organisasi jahat lainnya karena tergiur dengan kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Kita harus membantu orang-orang yang kesusahan, tapi jangan mencuri ya guys. Oke, sampai jumpa di alur film berikutnya.